Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Saya, Feby Zulana Putri, dengan nomor induk 128 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 PKN kali ini, di mana kelompok kami membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Namun, tentunya saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Amalia Agatha dan sebagai moderator, Retno Ayu sebagai notulis dan yang akan dan yang akan mempresentasikan adalah Amalia Agatha. Tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk memulai menyampaikan materi ini. Bab 4, Pancasila sebagai dasar negara. Pendahuluan, Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Masalah yang akan dibahas yaitu hubungan Pancasila dengan UUD 1945, yang kedua hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD NRI 1945, yang ketiga hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD 1945, yang terakhir adalah sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945. Masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah hubungan Pancasila dengan UUD 1945. Dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, Pancasila dijadikan ideologi bernegara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang dilandaskan pada Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan Proklamasi Kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PKKI telah menetapkan UUD 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga atau masyarakat, warga negara dan penduduk RI 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD 1945. Proklamasi sendiri mengandung dua hal, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang termaktub dalam kalimat pertama, yaitu kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tindakan-tindakan yang harus segera dikerjakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan. Disebutkan dalam kalimat kedua naskah proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mencakup seluruh naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasalnya. Pembukaan UUD terdiri dari 4 alinea, di mana pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila. Undang-Undang Dasar tersebut diberlakukan pada 18 Agustus 1945 yang isinya mencakup 37 pasal, di mana pasal-pasal tersebut tidak bersifat permanen dan bisa berubah sesuai dengan perkembangan era globalisasi saat ini. Yang terakhir, pembahasan keempat yaitu sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen yaitu Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR, bertanggung jawab kepada MPR, dan menjalankan GBHN sesuai mandat dari MPR. Setelah amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, dan menjalankan program pemerintahan sesuai kehendak Presiden sendiri. Kesimpulan dari materi ini adalah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan
serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia wajib menjunjung tinggi Pancasila menjadi dasar yang paling tertinggi pada bangsa ini agar Pancasila tidak direndahkan dan hilang. Yang terakhir, ada daftar rujukan dari setiap materi ini. Terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Mbak Lili, presentasinya sangat bagus. Sekarang waktunya tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan untuk Mbak Anissa. Saya mau tanya mengenai penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat itu bagaimana ya? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Penerapan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bisa seperti mengadakan berbagai kegiatan untuk tujuan yang membantu orang kesulitan, terus bersikap adil dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, kemudian menghargai karya orang lain, dan melakukan kegiatan gotong royong antar sesama. Apakah menjawab? Ya, menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Untuk Mbak Nadine, silakan. Saya mau bertanya, contoh apa saja yang menunjukkan Pancasila sebagai dasar negara? Terima kasih. Terima kasih. Contoh Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, terus menyediakan waktu kepada calon pejabat publik untuk berkampanye, kemudian bisa melaksanakan pemilu sesuai asas yang berlaku di Indonesia, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Saya rasa itu. Apakah bisa menjawab pertanyaan Anda? Iya, sangat menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Saya rasa cukup untuk tanya jawabnya. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 PKN yang membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan saya mohon maaf atas salah kata jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.